bagus daripada yang tua-tua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak Kambali mewakili Pak RW, bisa ya Pak Kambali? Langsung mawon Bu. Langsung mawon. Nggih, pun dalu. Calon RW jan. Langsung Bu. Langsung aja Bu, mari kita dengarkan bersama-sama mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Khalil Alwi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa memperbaiki perilaku kita yang sebelumnya kurang baik menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Kepada Bapak Ustadz Khalil Alwi kami persilahkan, monggo. Mboten pireng yen. Gak enak iki badan. Iya ikut luar dalam. Luar dalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid At-Tauhid beserta jajaran staf-stafnya, ibu-ibu jamaah Masjid At-Tauhid yang kami hormati. Pertama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain untayan kata alhamdulillah. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi rahmat, ma'unah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di majelis yang penuh barakah ini, yaitu majelis Maulidur Rasul, memperingati bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat dan semoga tetap tercurahkan kepada sang reformis dunia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yang telah menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Beliaulah yang telah menerangi kehidupan kita dengan keindahan agama Islam. Tiada lain harapan tentang perayaan Maulidun Nabi pada malam hari ini adalah tetesan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, kelak di hari kiamat itu banyak sekali dari umat baginda Nabi Muhammad itu yang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi kita hanya mengaku saja. Harus kita pikirkan apakah kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad. Itu harus juga dipikirkan. Karena di hari kiamat kelak banyak sekali golongan-golongan umat Islam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Cintakah baginda Nabi kepada umatnya? Kalau baginda Nabi tidak usah diragukan lagi. Tidak usah diragukan lagi cintanya baginda Nabi Muhammad kepada umatnya. Ketika sakaratul maut pun baginda Nabi masih memikirkan umatnya. Saking cintanya kepada umatnya. Cuma kita terkadang cintanya hanya di lisan saja, tidak sampai ke hati. Kok demikian Pak Ustaz? Iya. Kalau mengadakan acara besar-besaran memang senang ketika mengadakan maulid Nabi. Tapi efek samping dari kehidupan kita dari acara ini apa hikmahnya? Pertama yang harus kita ambil hikmah dari perayaan ini, yang harus kita ambil adalah contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad. Meskipun tidak semua kehidupan kita sama dengan baginda Nabi Muhammad, ambillah 5% dari akhlak yang baik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, itu yang harus kita contoh. Jangan hanya merayakan maulid Nabi saja. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik dari segi apapun. Semua adalah yang terbaik. Jadi harus kita contoh kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelak di hari kiamat itu banyak sekali umat baginda Nabi Muhammad tidak dapat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Banyak golongan itu. Cuma saya akan menyampaikan 3 golongan saja yang tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tidak cinta pada umatnya? Cinta. Apakah umatnya tidak cinta? Cinta. Golongan pertama yang tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, kalau sudah tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, tentunya kita akan celaka. Di akhirat itu tempat cuma 2, surga dan neraka. Artinya kalau kita tidak selamat, celaka, masuk dalam neraka. Kalau bukan karena pertolongan dari baginda Nabi Muhammad, kita mau selamat lewat jalan mana? Kita sekarang mengadakan maulid Nabi hanya ingin pertolongan baginda Nabi kelak di hari kiamat. Kalau kita hanya mengandalkan sholat kita, seberapa banyak sholat kita? Kalau kita hanya mengandalkan sedekah kita, berapa banyak sedekah kita? Mungkinkah itu akan membawa kita ke surga Allah? Sangat jauh. Kalau memperhitungkan lebih banyak mana dosa kita dengan ibadah kita setiap hari, itu harus dipikirkan. Pertama, orang yang tidak syafaat, yang tidak memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad, ta'rifus shalah, orang yang
sengaja meninggalkan sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya, fawailun lil musallin, neraka uwil bagi orang yang sholat pun masuk neraka. Fawailun lil musallin. Kenapa masuk neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai di dalam sholatnya, lalai menjalankan sholat. Apa kata baginda Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan bari'at bihi dhimmatu Muhammad. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, lepas tanggung jawab dari baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ingin menolong hambanya yang tidak sholat, dihadang oleh malaikat. Jangan Muhammad, ini perintah dari Allah. Kenapa malaikat itu umatku? Kenapa mau dimasukkan ke dalam neraka? Dia lalai Muhammad di dalam menjalankan sholatnya. Tidak bisa baginda Nabi memberi syafaat kepada orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka hati-hati di dalam menjalankan ibadah sholat. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Semuanya bergantung kepada sholat. Kalau sholatnya sudah tegak, yang lain insya Allah akan ikut tegak. Kalau sholatnya bagus, maka ibadah yang lain akan ikut bagus. Percuma kita sedekah kalau sholat kita lalai. Seperti hanya membangun rumah, kalau pondasinya tidak kuat, maka roboh. Semua bergantung kepada pondasi sama. Semua bergantung kepada sholat. Kalau sholatnya tidak benar, sholatnya lalai, ibadah-ibadah yang lain tertolak. Semuanya bergantung kepada sholat. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Mana yang terpenting dari semua ini? Semuanya penting. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dari 5 perkara ini. Tapi ada rukhsah dari Allah, ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Haji ini bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Mampunya bagaimana? Ongkosnya ada, buat dimakan anak dan istri ada. Kalau tidak mampu, tidak usah, tidak wajib gugur kewajiban haji. Jadi haji ini bisa dilepas kalau kita tidak mampu, tidak usah memaksakan diri kita. 4 puasa di bulan Ramadan, sama puasa di bulan Ramadan ini bisa dilepas kalau kita dalam keadaan sakit, mengandung, menyusui, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kalau kita lagi mengandung, kalau puasa gak kuat? Gak usah puasa, bulan puasa. Caranya bagaimana? Diganti nanti setelah melahirkan, sudah kuat digodok atau bayar fidyah, tidak apa-apa. Artinya kalau ibadah puasa bisa kita lepas dengan tata cara yang benar. Zakat pun sama. Zakat ini bisa dilepas kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, sampean tidak ada yang mau dimakan, tidak usah membayar zakat, menerima saja sampean. Bahkan ada pertanyaan seperti ini. Ada orang awal puasa sudah mengeluarkan zakat, orangnya kaya. Di bulan puasa sebelum-sebelumnya sudah kaya, orang punya, berharta.
Akan tetapi kewajiban zakat itu yang asli kan ketika malam Idul Fitri, dari maghrib sampai khotib naik ke mimbar, itu kewajiban membayar zakat fitrah. Akan tetapi ulama menjelaskan apa dikeluarkan, didahulukan dari mulai yang biasa dari tanggal 21. Ada yang dari awal juga ada. Tak sampean kaya, sebelumnya kaya punya segalanya, di malam pertama sudah mengeluarkan zakat. Zakat keluarganya diberikan kepada ustaz ini. Ini ustaz, zakat saya dengan keluarga saya 1 juta sumpahnya akan seperti itu. Lah tepat di malam Idul Fitri sampean kecelakaan, anggaplah kebakaran, semuanya hilang, rumahnya kebakaran semua, tidak punya apa-apa. Sampean kebakaran, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak menjadikan Anda miskin, pasti miskin. Bagaimana kalau di malam itu kita jatuh miskin, tidak punya apa-apa, yang mau dimakan besok itu loh sudah tidak ada. Maka kata para ulama, sampean boleh meminta zakat fitrah yang telah diberikan kepada ustaz itu. Yang 1 juta kemarin diminta tidak apa-apa, minta ulang kepada ustaznya, Ustaz mohon maaf, saya kecelakaan, rumah saya kebakaran, tidak punya apa-apa Pak Ustaz. Bahkan yang mau dimakan besok juga tidak ada. Maka uang yang 1 juta kemarin saya minta, boleh itu. Kalau seperti ini ustaznya yang uangnya sudah habis, diminta, boleh diminta kalau sampean memang tidak punya apa-apa, karena tidak wajib mengeluarkan zakat, malah wajib sampai menerima zakat. Jadi kalau nanti Pak Purwanto ini ada yang memberi zakat awal, tidak usah diterima, nggak apa-apa. Takut diminta lagi nanti. Ya mudah-mudahan enggak. Itu cuma hukumnya seperti itu. Artinya kalau di malam, kalau kita tidak mampu mengeluarkan zakat, tidak usah mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang ini boleh kita lepas. Akan tetapi yang 2 ini, syahadat dan sholat, tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Syahadat dan sholat ini tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Sholat sehari semalam 5 waktu, tidak boleh melepasnya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafir terang-terangan. Kafir terang-terangan. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Kelak di hari kiamat yang dihisab pertama kali itu sholat. Kalau sholatnya benar, yang lain insyaallah ikut benar semua. Kalau sholatnya sudah tidak benar, meskipun baginda Nabi yang menjadi saksi, tidak bisa baginda Nabi memberi syafaat. Dihisab baginda Nabi yang menjadi saksi, betul memang baginda Nabi. Di hari kiamat itu para nabi semuanya duduk di singgasananya masing-masing. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Shalih, sampai nabi-nabi yang lain. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang seperti ini, berjejer, semuanya berjejer. Cuma di terakhir itu ada tempat 1 kosong. Tempat siapa? Tempat baginda Nabi Muhammad. Kenapa kok kosong? Baginda Nabi Muhammad itu sibuk mengurus umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, sibuk baginda Nabi kesana kemari mencari umatnya. Dicari yang tidak ada, umatku kemana ini? Sama dengan ibu-ibu tadi, kemana jemaah ini kok gak ada yang hadir ya Ustaz? Kok telat semuanya, apa sabar aja. Itu saking cintanya kepada sampean, ditanyakan ini kemana? Baginda Nabi sama ditanya, mundar mandir kesana kemari.
mencari umatnya, takut tidak ada yang selamat, takut ada yang celaka apabila Nabi sibuk mencari umatnya. Seperti tadi, kalau sudah tidak sholat, baginda Nabi akan tahan, tidak bisa memberi pertolongan. Suatu ketika Imam Rabi'ah itu adalah pembantu baginda Nabi Muhammad, orang yang berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad. Imam Rabi'ah itu dari kecil sudah sering membantu baginda Nabi Muhammad. Suatu ketika Imam Rabi'ah itu dimintai oleh Rasulullah untuk meminta doa kepada baginda Nabi Muhammad. Ditanya, "Ya Rabi'ah, sekarang kamu mau minta apa kepada saya?" Kata baginda Nabi, "Mintalah satu permintaan kepada saya," kata baginda. Apa jawaban Imam Rabi'ah? "Antas alani ya Allah, an tudkhilal jannah wa tunjiyani minan nar." Kata Imam Rabi'ah, "Ya Rasulullah, selamatkan aku nanti di hari kiamat, masukkanlah aku ke dalam surga Allah, dan jauhkanlah aku dari neraka Allah." Mendengar jawab pertanyaan seperti ini, baginda Nabi tertanya, "Siapa yang memberitahu tentang ini?" Kata Imam Rabi'ah, "Tidak ya Rasulullah, saya yang minta sendiri, bukan atas permintaan orang tua saya atau siapa. Saya yang minta sendiri." Oke lah kalau begitu, kata baginda Nabi. Ini terjemah bahasa Indonesia. Kalau Nabi bahasanya bahasa Arab, tidak mungkin seperti saya ini. Oke, kata baginda Nabi, "Nanti saya di hari kiamat yang bertanggung jawab atas dirimu. Saya yang akan masukkanmu ke dalam surga Allah. Tapi satu pesan saya," kata baginda Nabi, "tetaplah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Artinya apa? Jaga sholat. Muntah aja, kalau sudah lepas dari sholat, Nabi sudah tidak bisa memberi syafaat. Sholatlah yang terpenting. "Alaika bikasratis sujud," kata baginda Nabi. "Ya Rabi'ah, saya yang bertanggung jawab atas dirimu. Tapi ingat satu hal, perbanyaklah sujud. Jangan lupa sholat." Menyambung kepada hadis yang tadi, "Man taraka sholata muta'ammidan bari'at bihi zimmatu Muhammad." Yang tidak sholat lepas tanggung jawab baginda Nabi Muhammad. Dari hal-hal yang lain pun sholat itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan. Allah pun memerintahkan sholat tidak semena-mena. Kalau ibadah puasa, Allah cukup memerintah malaikat Jibril turun kepada Muhammad, sampaikan risalah tentang puasa. Maka disampaikanlah oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka diwajibkanlah puasa. Zakat pun demikian. Jibril turun kepada Muhammad, sampaikan risalah tentang zakat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Dengan tata caranya disampaikan. Haji pun demikian. Jibril turun kepada Muhammad, sampaikan risalah tentang haji. Ya seperti tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka diwajibkanlah ibadah haji. Akan tetapi kalau sudah bersangkutan dengan sholat, sudah urusan sholat, memang malaikat Jibril yang disuruh. Jibril panggil Muhammad, turun kepada Muhammad, bahwa menghadap kepada saya. Maka di Isra Mi'raj itu dipanggil baginda Nabi Muhammad, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang dimaksud Isra, dijalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit paling atas, itu dinamakan Mi'raj. Menghadap Allah baginda Nabi Muhammad, menerima mandat sholat. Lah,
Dari risalah ini, dari cerita ini, begitu pentingnya sholat itu. Artinya Allah langsung menyampaikan sendiri kepada baginda Nabi Muhammad. Pertamanya berapa? 50 sholat. Sehari semalam 50 sholat. Kalau rakaatnya tidak tahu, akan tetapi 50 sholat. Kalau Nabi Muhammad iya saja, diberi perintah 50 sholat sehari semalam. Turun baginda Nabi Muhammad, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, berapa sholat yang diperintahkan oleh Allah sehari semalam kepada umatmu?" 50 ya Musa. Oh, Nabi Musa memohon, "Sudahlah kamu, umatku ini besar-besar, 50 sholat tidak akan mampu umatmu. Umatku saja besar-besar tidak mampu." Akhirnya baginda Nabi bolak balik, turun 5, 45, 40, 35, sampai sisa 5. Sisa 5 pun oleh Nabi Musa disuruh kembali lagi. Sudah Muhammad, 5 itu minta kekurangan. Umatmu tidak akan mampu, kata Nabi Musa. Apa jawaban baginda Nabi? Sudah ya Musa, saya sudah malu kepada Allah bolak balik, keluar masuk 5. Ya betul kalau prediksi Nabi Musa, 5 saja kita sudah bolong-bolong, apalagi sholatnya sehari semalam 50. 5 masih bolong-bolong, masih lalai terhadap sholatnya. Akan tetapi kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad, yang 5 bisa mengalahkan yang 50. Kenapa? Karena banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad. Sholat 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya bisa sebanding dengan yang 50. Kenapa? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Itu diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, melakukan satu kebaikan, firman Allah di dalam Al-Quran, falahu asyru amsalihha, maka balasannya 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat Nabi Musa ibadah 1, ya dibalasnya 1. Kalau Nabi Muhammad 1 dibalas 10. Berarti kalau 5 sholat sehari semalam kali 10 berarti 50. Sama pahalanya dengan yang sholatnya 50 umatnya bagi Nabi Musa. Nah, ini bersyukurnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak mau merayakan Maulid Rasul? Banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, tadi disinggung ada Ustaz. Kalau lihat di YouTube ada yang membid'ahkan tentang Maulid, perayaan Maulid tidak boleh, haram, lain dan sebagainya. Firman Allah di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah, rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Ada banyak tafsiran dari rahmat ini, keutamaan dan rahmat Allah. Tapi yang paling menonjol ini bisa dibuat dalil bagi orang yang tidak mau merayakan Maulid, katanya bid'ah dan lain sebagainya. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah kalian dengan rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Kata para ulama, apa rahmat Allah? Diambil dari firman yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka rahmat itu yang kita rayakan sekarang, apa rahmatnya? Kelahiran baginda Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad SAW. Mengambil dari firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Allah mengutus baginda Nabi Muhammad tiada lain adalah rahmat bagi kita, rahmat bagi umatnya. Ada juga hadis Nabi yang menjelaskan siapa yang merayakan pertama kali Maulid, ya baginda Nabi sendiri. Nabi Muhammad itu kalau hari Senin selalu puasa sunnah. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa ya Rasul engkau selalu puasa di hari Senin? Dijawab oleh Rasul, fihi wulidtu, di hari itu saya dilahirkan, dan di hari itu saya diutus, kata baginda Nabi. Hari Senin juga Nabi diutus, dan di hari Senin juga Al-Quran diturunkan, kata baginda Nabi. Jadi kita merayakan Maulid ini hanya ikut dari kebiasaan baginda Nabi. Baginda Nabi setiap hari Senin berpuasa hanya merayakan hari kelahirannya. Jadi tidak ada kata bid'ah itu. Nah, ini kembali kepada pokok pembahasan pertama, tarikus sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Orang yang tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, tarikus sholat. Yang kedua, kata ulama, orang golongan yang tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, baik menipu rekan kerja, mencuri harta orang lain, pokoknya dengan cara yang batil. Diberi pinjaman tapi diberi bunga yang banyak, itu dosa. Mengambil hak orang lain, kan lagi panas-panasnya sekarang uang yang seperti itu. Kalau mengambil hak orang lain, maka tidak akan dapat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Sebesar apapun kita merayakan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad, akan tetapi kita masih sering menipu rekan kerja kita, sering mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Orang yang seperti itu kelak di hari kiamat akan dikalungkan, dituliskan di dadanya bahwa si fulanah ini pernah mencuri hartanya ini, pernah menipu rekan kerjanya, menipu temannya, mengambil haknya dengan cara yang batil, bertulis di dadanya di hari kiamat. Artinya di hari kiamat bukan berkandungan emas, akan tetapi berkandungan papan pengumuman. Oh, ini pernah mencuri hari ini. Jadi kelihatan, oh ini pernah mencuri hartanya itu hari ini, tanggal ini, jam segini, ketemu semua. Orang yang seperti itu memanggil baginda Nabi Muhammad, "Wa Muhammadah, di mana baginda Nabi Muhammad? Tolong bukakan tulisan ini. Malu saya dilihat oleh teman-teman saya, malu saya dilihat oleh orang. Tolong bukakan wahai baginda Nabi." Nabi Muhammad berlari menghampiri orang itu, akan tetapi dilarang oleh malaikat. Jangan Muhammad, perintah dari Allah, engkau tidak boleh memberi pertolongan kepada orang ini, karena ini menyangkut hukukul adamiyyin, hak-hak sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia lebih berat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ini belum dimaafkan, orang yang ditipu, orang yang dicuri hartanya belum ikhlas, belum memberi maaf kepada orang ini, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi pertolongan kepada orang ini. Maka kalau dosa menyangkut hakul adamiyyin, hukukul adamiyyin, hak-hak anak Adam, sesama manusia, secepatnya diselesaikan. Jangan sampai ajal itu datang kepada kita, karena berat nanti di hari kiamat. Nabi tidak bisa memberi pertolongan kepada
kita kalau sedemikian? Kalau dosa kepada Allah gampang, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah pasti menerima taubat kita. Pasti Allah menerima taubat kita. Apalagi taubat kita dilaksanakan di waktu-waktu istijabah. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah. Ada yang dari waktunya, ada yang dari tempatnya. Dari waktunya kapan? Waktu mustajabah itu di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu waktu istijabah. Doa tidak ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang lain enak-enak tidur, kita bangun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang, berarti hambaku ini betul-betul minta maaf kepadamu. Maka di Maulid Tibai tadi dibaca, Allah itu yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam, manggil-manggil umatnya. Hal min ta'ib, hal min mustaghfirin. Apakah malam ini ada hambaku yang mau bertaubat, kata Allah? Apakah ada hambaku malam ini yang minta diampuni dosanya, yang beristighfar kepadaku, kata Allah? Apakah ada hal min hajati matalib? Apakah ada yang minta hajatnya dikabulkan, kata Allah? Di Maulid Tibai tadi dibaca, fa'uni lahul matalib, kata Allah. Maka akan aku beri segala hajat-hajatnya, segala permohonannya. Karena Allah tidak memandang orangnya, Allah memandang waktunya. Yang mana yang lain lagi enak-enak tidur, kita bangun menghadap Allah, menangis di hadapan Allah, beristighfar kepada Allah. Ini waktu istijabah di sepertiga malam. Bangun jam 3 malam, ambil wudu. Kalau sampean bangun tok kejeding, pipis, tidur lagi. Sama dengan saya. Karena waktu-waktu itu paling enaknya tidur, malas untuk berwudu, malas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang dari orangnya, Allah memandang waktunya. Ada juga waktu istijabah itu bainal adzan wal iqamah. Setelah adzan, sebelum iqamah. Maka ketika selesai adzan berdoa. Kan ada doanya yang dijelaskan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Ditambahi oleh sampean Rabbil firli dan lain semacamnya. Berdoa. Karena waktu itu waktu istijabah. Doa tidak ditolak oleh Allah. Ada juga baginda Nabi menjelaskan doa itu tidak ditolak oleh Allah setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, doa tidak ditolak oleh Allah. Artinya pasti diijabah oleh Allah. Artinya selesai sholat langsung berdoa kalau sampai kesusu. Minimal kita mendoakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah, lipat bukunya dibuka, berkat kerja lagi kalau kesusu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada doa itu tidak ditolak, Allah memandang tempatnya. Tempatnya di mana? Kalau di Indonesia ini ya paling masjid seperti ini. Kalau kita berdoa di masjid dan berdoa di rumah pasti berbeda. Berbeda dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang tempatnya. Juga tempat itu di Arab sana, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kenapa? Ya di sana
tanahnya sudah diinjak-injak oleh para nabi dan para rasul, maka tempatnya sangat mulia. Maka setiap orang datang dari sana diberi tulisan selamat datang dari tanah suci. Tanahnya suci. Berdoa di sana pasti banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyyin, menyangkut dosa kepada sesama manusia, secepatnya kita meminta maaf, meminta keikhlasan kepada orang itu agar tidak berat nanti urusannya di akhirat, agar kita bisa mendapat syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, golongan yang tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini senada dengan firman Allah juga, dengan sabda baginda Nabi. Yang mana Ustaz firman Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintah kita untuk menyembah kepadanya. Kita tidak diperintah untuk menyembah selain Allah. Kita diperintah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini, kalau sudah selesai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, kata Allah. Kita sudah melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, ibadah-ibadah yang lain, wa bil walidaini ihsana. Perlakukanlah kedua orang tuamu dengan baik. Kenapa kata baginda Nabi? Ridha fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tuamu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah tergantung murka kedua orang tuamu. Berlakulah adil kepada kedua orang tuamu. Jangan sakiti kedua orang tua kita kalau masih ada. Rawat dengan baik. Merawat orang tua itu memang susah. Sama halnya dengan merawat bayi. Permintaannya macam-macam, minta ini, minta itu terkadang. Itu hanya menguji kesabaran kita. Allah menguji kita. Terkadang banyak anak itu durhaka kepada orang tuanya, tidak sabar merawat kedua orang tuanya di masa tuanya. Mereka tidak sadar bahwa yang mengandung adalah ibunya 9 bulan. Kalau sampai insya Allah paham semua. 9 bulan ibu itu mengandung. Bukan hanya itu saja, ketika mau lahir yang dipertaruhkan bukan hanya harta saja, bahkan nyawa dipertaruhkan. Terkadang kita sudah tua lupa akan segala jerih payah kedua orang tua kita. Lupa akan perhatian kedua orang tua kita. Ketika pipis kita waktu kecil, ketika tidur kita pipis, terkadang terkena rambut kedua orang tua kita. Marahkah ibu kita? Tidak marah. Dibasuh. Kesabarannya tidak ada batasnya. Terkadang kita lupa akan itu. Bahkan kita sampai punya anak pun terkadang lupa. Dulunya saya juga tidak percaya. Tapi ketika saya punya anak sendiri percaya. Oh, begini dulu orang tua saya merawat saya. Ketika tidur tidak enak dijaga. Tidak rela kalau satu nyamuk pun menggigit anaknya. Sama dengan itu, dijaga. Terkadang kita lupa akan semua itu, bahkan menyakiti kedua orang tua kita. Kalau yang laki-laki terkadang lebih ikut istrinya,
Istrinya dibelikan ini, tapi orang tuanya dilupakan. Ada yang seperti itu. Jadi ibu-ibu ini harus sadar juga. Jangan minta macam-macam. Tawarilah suamimu. Ibumu dibelikan apa? Kalau saya dibelikan ini, minta tolong ya ibumu belikan juga. Kalau ada. Harusnya seperti itu. Seharusnya. Karena orang tua itu bukan hanya yang melahirkan, yang merawat kita juga. Ketika kita berkeluarga, orang tua kita itu menjadi 4. Satu yang merawat kita dari kecil, yang dua lagi mertua kita. Mertua kita juga itu juga orang tua. Sudah tidak batal wudhu kita kalau sudah selesai akad nikah. Qabiltu. Maka hubungannya sangat syakran. Hubungannya sangat erat. Yang awalnya batal wudhu kita menyentuh calon mertua, ketika akad nikah wudhunya tidak batal lagi setelah selesai akad nikah. Menantu perempuan saling kepada itu mertua laki-laki, tidak batal wudhunya. Jadi harus sama-sama perhatian. Kalau orang tuanya diperhatikan, maka mertuanya harus diperhatikan juga. Harus dipertimbangkan juga. Ampun walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Orang yang celaka, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, nanti diseret oleh malaikat, dibawa ke dalam api neraka. Minta tolong. Nabi Muhammad berlari ingin menolong orang itu, dihalangi oleh malaikat. Jangan Muhammad, perintah dari Allah. Ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebelum orang tuanya memberi maaf, memberi ampun, ridho terhadap orang ini, maka engkau tidak bisa memberi pertolongan kepada orang ini. Terkadang baginda Nabi Muhammad saking cintanya kepada umatnya, masih mencari orang tuanya. Ke dalam surga dicari, ketemu. Ibu, apa betul ini anakmu bernama ini? Iya baginda Nabi Muhammad, itu memang anakku. Tolong ya ibu, maafkan anakmu. Dulu memang berbuat jahat waktu hidup di dunia, durhaka kepada engkau. Sekarang kalau engkau tidak memberi maaf terhadap anakmu, maka anakmu akan celaka, akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Terkadang ibunya lupa, artinya tidak mau memberi maaf. Sudahlah ya Muhammad, sudah wahai baginda Nabi, tidak usah dihiraukan, biarkanlah dia masuk ke dalam neraka. Semasa hidup dia tidak pernah perhatian kepada saya. Semasa hidup tidak pernah membahagiakan kehidupan saya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan kehidupan istrinya, mementingkan kehidupan dirinya dan anak-anaknya, sementara saya sebagai orang tuanya sering dilupakan. Biarlah, saya tidak mau memberi maaf. Nah, kalau demikian bagaimana ceritanya? Celakalah kita. Maka kata baginda Nabi Muhammad, kalau seperti itu wahai ibu, saya angkat tangan. Tidak bisa menolong anakmu, ya biarkanlah saja. Kalau demikian celaka kita. Tidak mungkin kita bisa terangkis dari api neraka. Maka intinya jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Allah men'aqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Inilah 3 golongan yang tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Yang aslinya banyak sekali golongan-golongan itu tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ada juga seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ada juga seperti itu
tidak dapat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa seorang istri yang selalu dituntut untuk taat kepada suami? Karena suami itu adalah pemimpin dari rumah tangga. Dosa istri juga dosa suami. Lain sebaliknya, kalau dosa suami, istri tidak ikut-ikut. Akan tetapi kalau dosa istri, juga dosa dari suaminya. Maka seorang suami itu harus betul-betul menjaga istrinya. Bu, sudah sholat apa tidak? Harus dijaga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalau suami tidak menegur istrinya, tidak sholat, dosanya juga ditanggung suami. Maka itu seorang istri dituntut untuk taat kepada suaminya. Kalau suami tidak taat, kalau istri tidak taat kepada suaminya, Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat. Masih banyak lagi yang tidak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Maka ada kata-kata ketika dosa seorang istri, tanggungan seorang suami. Swargo manut neraka katut. Seperti itu. Kalau surga istri mau ikut, akan tetapi kalau neraka tidak mau. Karena kalau dosa suami, istri tidak ikut-ikutan. Seperti itu. Akan tetapi kalau dosa istri, suami juga ikut bertanggung jawab. Maka ada kata-kata istri durhaka kepada suami. Tidak ada kata-kata suami durhaka kepada istri. Kebanyakan tidak ada kata-kata seperti itu. Kenapa ya demikian? Karena kalau dosa istri, dosa juga suami. Akan tetapi sebaliknya tidak, kalau dosa suami, istri tidak ikut-ikutan. Maka hukum yang sebenarnya melihat ponsel suami sampean itu tidak boleh tanpa seizinnya. Hukum yang sebenarnya tidak boleh melihat tanpa seizinnya. Kenapa? Kalau dosa suami sampean tidak ikut-ikut, dosa ya biarlah tanggung sendiri. Nah, seperti itu. Akan tetapi kalau suami mau lihat handphone sampean tanpa izin pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kata sampean tidak adil Pak Ustaz. Iya memang tidak adil bagi sampean. Akan tetapi suaminya takut sampean melakukan hal-hal yang tidak benar, yang bukan di jalan Allah. Artinya selingkuh dan lain sebagainya. Kalau istri selingkuh, suami juga ikut dosanya. Akan tetapi kalau suami yang selingkuh, sampai dosanya tidak ikut. Yang memang tidak adil kedengarannya, tidak adil. Yang hukum sebenarnya yang seperti itu. Maka kalau suaminya mau kawin lagi, izinkan nggak apa-apa. Ya bukan seperti itu. Daripada berbuat zina, ada yang berpikiran seperti itu. Daripada selingkuh, ada yang seperti itu. Tapi lelaki sejati itu tidak mungkin mengkhianati cinta pertamanya. Kalau ada seperti itu. Ya, setiap dari kita itu punya pencinta dan pembenci. Ada juga orang yang ingin merusak rumah tangga kita, sengaja memang ada juga yang seperti itu. Maka kata para ulama, imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan. Tetaplah berjalan di jalan Allah, jangan hiraukan siapapun. Kalau sampai benar, tetaplah berjalan di jalannya. Fa inna likulli wahidin, karena setiap manusia itu muhibban wa muqlidan,
ada pembencinya, ada pencintanya juga. Dari setiap kita itu ada yang suka kepada, ada juga yang benci kepada kita. Tidak mungkin semuanya ini suka kepada kita. Tidak mungkin semuanya juga benci kepada kita. Maka kalau sampai benar, tetaplah berjalan. Apalagi di majelis seperti ini, tidak mungkin semuanya suka kepada yang sudah senior ini, yang sudah menjadi ketua. Nah, pasti dirasani di belakang. Aku koyo enak, hai suara nyanyi gak enak. Ada yang seperti itu. Nah, tapi sampai yang berani membaca, memegang mic sudah 2 jempol, bagus. Teruskan berjalan, jangan hiraukan siapapun. Kalau sampean benar, ya harus sadar bahwa ada yang benci, ada yang cinta juga, ada yang suka. Likulli wahidin muhibban wa mubghidhan. Ada yang benci, ada yang cinta juga, ada yang suka. Maka jangan hiraukan siapapun selama kita benar di jalan Allah. Teruslah berjalan. Kalau semuanya tidak mau disuruh baca, tidak mau disuruh baca, yang suaranya enak tidak mau, tidak berani pegang mic gemeteran, ya tidak berjalan. Maka seperti yang saya sampaikan kemarin, majelis ini harus tetap berjalan sampai nanti hatta yaumul qiyamah. Sampai hari kiamat harus ada jiwa penerusnya, kader-kadernya harus ada. Jangan sampai berhenti. Iya betul. Maka yang masih muda-muda ini teruslah belajar, terus belajar. Gak apa-apa nadanya dirubah, sampai punya nada sendiri, sholawatan. Kalau kedengarannya itu gak enak, daripada biasanya di belakang. Nanti sudah besok suaranya gak enak, nyanyinya keliru tadi. Ada yang seperti itu besok. Tapi sampai jangan kecil hati. Jangan kecil hati, terus berjalan di jalan Allah. Teruskan. Kalau tanpa kalian yang senior-senior ini, majelis ini tidak ada. Majelis ini tidak ada. Kayaknya lebih ramai yang kemarin. Banyak yang tidak hadir. Masalah sumbangan, bagus sumbangannya. Banyak yang menyumbang. Tidak usah ragu dari harta yang disedekahkan. Kata baginda Nabi, "Ma naqasa min malin min shadaqatin." Harta itu tidak berkurang sedikit pun dari yang engkau sedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nabi mengulang 3 kali, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Artinya kita bersedekah, baik mengeluarkan harta 1 dirham untuk merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, kita tidak rugi. Allah yang akan membalasnya. Nabi menyampaikan bertambah, bertambah, bertambah. Bukan 1 kali, diulang 3 kali. Cuma tidak cash, tidak langsung. Entah keluarga sampai tambah barokah, keluarganya tambah sakinah, tenteram hidupnya, tidak ada yang mengganggu. Nah, itu barokah dari sedekah kalian yang disumbangkan kepada maulid. Entah besok usaha sampean itu lancar, itu barokah. Bertambahnya tidak cash, tidak langsung. Beryazdad, beryazdad. Kata baginda Nabi, barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk merayakan maulid bulan kelahiranku, kata baginda Nabi, Maulidul Rasul, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga kita nanti berkumpul bersama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan.
Jangan berat terhadap harta yang telah disumbangkan untuk mengadakan majlis. Ikhlaskan. Cuma ikhlas itu memang tidak nampak di kita. Ikhlas itu hanya di antara kita dengan Allah. Di hati kita Allah yang tahu. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harapan dari kita dengan merayakan Maulid Nabi ini, kita diakui, bukan hanya kita mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad, akan tetapi baginda Nabi juga mengakui bahwa kita sebagai umatnya juga. Kata baginda Nabi, ceritanya seperti ini, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dulu itu ada seseorang Bedui. Kalau diibaratkan sekarang orang pedesaan pinggiran sana, orang Madura, orangnya hitam seperti saya. Kata ini Pak Takmir tadi, kayak orang Pakistan loh tadi ya. Datang kepada baginda Nabi orang Badui itu bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Datang menghadap Nabi langsung bertanya, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tercengang lalu bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadap hari kiamat? Orang itu menjawab, saya bukan ahli sholat ya Rasul. Puasa saya bukan, tidak pernah puasa sunnah. Saya hanya puasa bulan Ramadan saja. Saya tidak punya amalan yang diutamakan, tapi saya punya satu ya Rasul. Apa itu? Aku cinta kepadamu ya Rasul. Hanya itu. Lalu Nabi mengucapkan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku maka akan bersamaku kelak di hari kiamat masuk ke surga Allah. Nah, ini kita semata-mata merayakan ini karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi orang cinta itu ada tanda-tandanya. Orang cinta itu ada tanda-tandanya. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Orang yang cinta terhadap sesuatu pasti banyak menyebutnya. Contohnya waktu kita remaja dulu, cinta tumbuh di hati, maka sering menyebut orang yang disukainya. Singgah di sana bercerita, itu kok ganteng ya, seperti ya. Sering yang mendengarkan pun sampai kesal, ceritanya kok itu saja. Iya, karena cinta terhadap itu, senang terhadap lelaki itu. Maka yang setiap diucapkan pasti menyangkut dirinya, perilakunya baik, ini orangnya seperti ini. Itu kalau cinta. Maka kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kasura dzikruhu, seringlah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Harus dibuktikan itu. Bukan hanya cinta sebatas kata saja. Kita bermaulid harus dibuktikan bagaimana kasura dzikruhu, berbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita banyak mengucapkan salawat baginda Nabi Muhammad, man shalla alayya wahidatan, kata baginda Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku maka akan dibalas 10 rahmat oleh Allah. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, 1 dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salawat itu diperintah oleh Allah. Di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat kepada baginda Nabi. Ada pertanyaan, Ustaz, kok Allah masih bersolawat kepada baginda Nabi? Kalau dari Allah, Allah membaca solawat, Allah memberi rahmat kepada baginda Nabi. Bukan Allah memohon kepada baginda Nabi, akan tetapi Allah merahmati
baginda Nabi Muhammad. Malaikat, kalau malaikat yang berselawat kepada baginda Nabi, berarti malaikat meminta ampunan kepada Allah untuk baginda Nabi. Kalau kita berselawat dari umat, nah ini dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu rahmat dari Allah kepada baginda Nabi, selawatnya dihitung rahmat, pemberian rahmat kepada baginda Nabi. Kalau dari malaikat minta ampunan untuk baginda Nabi. Kalau dari kita itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, maka ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh Allah diperintah, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad alaihi wa sallimu taslima, dengan salam penghormatan, dengan selawat yang khusyuk, yang khudu. Jangan selawat joget-jogetan dan lain sebagainya. Anta syamsun anta badrun, harus dipahami artinya. Engkau ya Rasulullah adalah mataharinya dunia. Anta badrun, engkaulah bulan purnama. Itu pujian bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, seringlah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita berselawat satu dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu begitu banyak. Rahmat Allah itu tidak terhitung. Maka kalau Allah sudah memberi rahmat kepada kita, Allah sudah senang kepada kita, kita akan selalu dijaga oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah dari bala dan bencana dan lain sebagainya. Bahkan Allah itu di dalam Al-Quran memberi jaminan kepada baginda Nabi Muhammad, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah di dalam Al-Quran, firman Allah, aku tidak akan menurunkan bencana dan bala selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Selama Nabi Muhammad ada, maka Allah tidak akan menurunkan bencana. Nah sekarang ceritanya Nabi Muhammad sudah tidak ada di sini. Meskipun di Mekah sudah tidak ada. Ceritanya bagaimana? Perbanyaklah sholawat kepada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad. Karena dengan sholawat akan menolak bala dan bencana. Nah, itu sesi pertama. Harus perbanyak sholawat. Kalau kita dekat cinta kepada baginda Nabi Muhammad, Allah yang memberi rahmat kepada kita. Yang kedua, bagaimana? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala dan bencana selama mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak, yang namanya manusia, mahalul khata' wan nisyan, tidak luput dari salah dan dosa. Itu sifat manusia. Akan tetapi sertailah perbuatan dosa itu dengan bertaubat, dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama ada orang yang beristighfar, masih banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah, maka bencana itu akan ditiadakan oleh Allah, tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya perayaan Maulid ini, kita senantiasa mendapat tetesan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, pun juga keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentram hidupnya, jauh dari bala, dan semuanya barokah dari Maulid Nabi. Usahanya dilancarkan oleh Allah, dijaga kesehatannya oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yafi'an wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wal akhirati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa wal hisab. Allahumma dfa' 'anna al-bala'a wal wabaa wal fahsya wal riba wal zina wal baghy wal zalazil wal shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia wa min sa'iri biladil muslimin 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya sampai semua dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Alwi yang telah memberikan ceramah agama yang bermanfaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi perilaku kita sehari-hari dan mudah-mudahan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.